Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang kedua. Tema permenungan kita pada hari Minggu kedua ini ialah mukjizat Yesus yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu biasa yang kedua ini, saya mengajak kita untuk melihat sejenak apa yang telah kita dengar dalam bacaan kedua. Dalam bacaan kedua yang diambil dari 1 Korintus, mengisahkan perihal rahmat yang diperoleh oleh setiap orang. Setiap orang memperoleh karunia yang berbeda-beda, namun berasal dari roh yang sama. Roh itu bekerja di dalam setiap manusia, namun menjadi persoalan adalah apakah setiap manusia menyadari karya Roh Kudus dalam dirinya? Apakah kita menyadari bahwa Roh Kuduslah yang bekerja dalam diri kita? Mari kita bertanya dan menyelidiki diri kita masing-masing. Dan mari kita bertanya juga karunia apa yang dititipkan oleh Roh Kudus di dalam pribadi kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita masuk dalam permenungan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil, kita mendengar tentang peristiwa pernikahan di Kana yang mengalami kehabisan anggur. Dalam peristiwa itu dikisahkan bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Kemampuan Yesus mengubah air menjadi anggur bukan semata-mata karena kemampuan pribadinya, melainkan karena Allah bekerja dalam diri Yesus Kristus. Kemampuan atau karunia itu berasal dari Allah Bapa. Hal ini sekaligus menekankan bahwa Yesus Kristus merupakan representasi dari Allah di dunia. Allah berkarya dalam diri Yesus Kristus yang menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat lebih dalam peristiwa pernikahan di Kana ini. Peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ini merupakan mukjizat pertama yang dilakukannya mengawali karyanya. Hal ini menjadi permulaan besar dalam memulai karya penyelamatan yang akan dilakukannya. Orang akan segera melihat hal-hal besar yang akan dikerjakannya, yang menunjukkan kemuliaannya dan yang membuat mereka semakin percaya. Anggur yang berlimpah yang diberikan oleh Yesus melambangkan kelimpahan kemuliaan yang dirasakan oleh karena mereka menerima kehadiran Kristus. Kehadiran Yesus membawa sukacita bagi semua orang yang hadir dalam pesta perkawinan tersebut, terlebih pestawan, mereka yang berpesta. Barangkali bisa kita bayangkan bagaimana malunya ketika kita mengadakan pesta tetapi para tamu undangan tidak mendapat makanan. Pasti kita akan sangat malu. Dalam peristiwa di Kana ini, para murid mulai melihat hal besar yang dikerjakan oleh Yesus. Para murid melihat dan akan memberi kesaksian tentang hal-hal besar yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, selain tokoh Yesus, ada juga Maria. Sekarang marilah kita melihat peran Maria dalam peristiwa pernikahan ini. Dikisahkan bahwa ketika anggur habis, Maria menjumpai Yesus dan memberitahukannya. Lalu Yesus menjawab, belum waktunya. Dalam kejadian ini, pestawan tidak melapor sama sekali kepada Maria bahwa anggur itu telah habis. Namun, Marialah yang berinisiatif melihat situasi yang terjadi saat itu. Dalam Injil juga tidak dikatakan secara jelas apa yang melatar belakangi Maria menyampaikan kejadian itu kepada Yesus. Tetapi kita dapat menangkap maksud Maria ini. Maria di sini berperan sebagai pengantara kepada Yesus. Melalui Maria, pesta dapat berjalan dengan lancar dan bahkan mendapat pujian karena anggur yang terakhir yang dibuat oleh Yesus adalah anggur terbaik.
Saudara-saudari yang terkasih, Maria memiliki peran yang sangat penting dalam gereja. Maria merupakan Bunda Yesus, Bunda Gereja, dan Bunda kita semua. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa bersama Bunda Maria, Yesus pasti tidak akan mengabaikan doa-doa kita. Maria menjadi perantara doa kita kepada putranya. Belakangan ini, kita mungkin menyaksikan di media sosial dan sebagainya perihal OMK kita yang semakin mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Seringkali mereka melibatkan Bunda Maria dalam kehidupannya. Hal ini perlu kita apresiasi. Mereka mulai membiasakan berdoa bersama Bunda Maria dalam mencapai target-target hidupnya. Mereka mulai giat berdoa rosario, novena 3 Salam Maria, dan jenis deposi-deposi lain untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Bahkan semakin banyak anak muda yang mengadu kepada Maria supaya dikirimkan jodoh yang seiman dan seamin. Saudara-saudari yang terkasih, saya juga secara pribadi sangat merasakan pertolongan Bunda Maria ini. Maria menjadi senjata bagi saya untuk merawat panggilan saya. Oleh sebab itulah selalu saya mendoakan doa Salam Maria dan mengambil waktu untuk berdoa rosario secara pribadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil ini kita diundang untuk berdoa bersama Bunda Maria supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Dengan demikian, kita semakin bersukacita dalam menjalani hidup kita. Tuhan memberkati.